Sahabat tani, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang 5 cara dalam menghemat dan juga mengefektifkan penggunaan pupuk. Anda udah nonton apa belum? Udah? Oke ya sahabat tani, nah pada video kali ini kita bakal lanjutkan pembahasan tentang penghematan selanjutnya, yaitu pestisida. Dengan judul 5 cara menghemat pestisida biar tambah irit biayanya. Jadi pastikan Anda tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Maka mari kita intro dulu. BIM! Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol jempolnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, pestisida adalah suatu zat yang digunakan buat mencegah, mengendalikan atau membunuh pengganggu tanaman, baik itu hama dan juga penyakit. Dan untuk mendapatkan pestisida tersebut, secara otomatis kita mesti melakukan pembelian, ya enggak? Makanya kita tuh harus sebisa mungkin buat mengefisienkan dalam penggunaannya biar tidak makin banyak biaya yang mesti kita keluarkan, bener gak? Dan ini dia 5 cara dalam penghematan pestisida biar tambah irit biayanya, oke? Pertama ya sahabat tani, yaitu lakukan pemangkasan daun tanaman. Dan coba lihat apa yang dilakukan oleh kami di sini. Nah, jadi waktu itu ya sahabat tani, ada petani cabai yang kebetulan kena serangan virus Gemini, dan virus ini tuh ditularin sama yang namanya hama kutu kebul. Dan jadi hama kutu kebul ini ya sahabat tani adalah kutu yang bersarang tepat pada bagian bawah daun tanaman. Dan kutu ini itu bisa loh menginfeksi beberapa jenis tanaman, baik cabai, terong, dan tanaman-tanaman lainnya. Maka karena kita tuh udah tahu ya sahabat tadi bahwa dia tuh bersarang pada bagian bawah daun tanaman, maka pengurangan jumlah daun tanaman bakal meminimalkan resiko dihinggapi oleh hama tersebut. Dan kalaupun dihinggapi, maka pengendaliannya bakal jauh lebih mudah karena jumlah daun yang tersisa itu tidak banyak lagi, bener gak? Artinya selain pengendalian itu jadi jauh lebih efektif, juga pestisida yang kita gunakan bakal jauh lebih sedikit lagi, bener gak? Mantap? Dan terkhusus daun-daun tanaman yang keberadaannya itu dekat dengan tanah itu juga mesti dikurangin loh ya sahabat tani. Karena pasti selain membuat perlakuan penyemprotan kita tuh jadi jauh lebih boros, juga bakal menyulitkan kita dalam pengendalian hama maupun penyakit, bener nggak? Dan kita lanjut pada yang nomor 2, yaitu lakukan pemilihan nozzle yang tepat. Nozzle adalah bagian kepala dari selang sprayer kita, dan nozzle ini ya sahabat tani ada berbagai macam jenisnya. Jadi pemilihan nozzle yang tepat bakal menghemat bahkan sampai 50% dalam penggunaan pestisida. Nozzle dengan sistem kabut itu bakal jauh lebih hemat dan juga irit ya sahabat tani dibandingkan dengan kita tuh menggunakan nozzle yang partikelnya itu lebih besar. Kemudian nozzle dengan sistem kabut juga itu dapat loh menjangkau lebih banyak sasaran aplikasi. Coba renungin bersama ya sahabat tani, pertanyaan saya berikut ini. Selama ini kalau kita tuh nyemprot ya sahabat tani, partikel airnya tuh lebih banyakan yang menempel di daun atau justru banyakan yang jatuh ke tanah? Coba gimana? Maka dengan semakin kecil lagi partikel air yang kita tembakin ya sahabat tani, maka kemungkinan menempelnya itu bakal jauh lebih besar lagi. Sehingga ketika yang jatuh ke tanah itu semakin sedikit, maka pasti akan jauh lebih efektif dan juga efisien lagi. Dan saran saya juga kalau Anda mau pakai nozzle kabut, maka tembakin ya sahabat tani dengan jarak yang lebih jauh supaya kabutnya itu bisa tersebar lebih merata lagi. Dan juga jangan melawan arah angin gitu ya sahabat tani, oke? Dan kalau Anda setuju, maka insya Allah pada video-video lainnya saya bakal bahaskan ya sahabat tani beberapa jenis nozzle, mulai dari yang paling boros sampai yang paling irit dengan partikel kabut yang super duper kecil gitu ya sahabat tani. Gimana? Setuju? Kalau Anda setuju, maka silahkan ya sahabat tani tulis pada kolom komentar setuju bahas jenis-jenis nozzle, oke? Kemudian cara yang nomor 3 dalam penghematan pestisida.
yaitu dengan penggunaan tekanan semprot yang tepat. Khusus buat Anda ya sahabat tani yang pakainya tuh sprayer elektrik, maka Anda mesti tahu bagian-bagian dari alat sprayer Anda dan juga apa fungsinya. Ini adalah pompa tangki sprayer, dan pada semua jenis pompa itu pasti tertera maksimum tekanan dari pompa tersebut. Dan pompa yang saya pegang ini ya sahabat tani adalah pompa dengan tekanan maksimum 5,5 bar. Dan sebagai informasi ya sahabat tani, kalau 1 bar itu sama dengan 14,5 PSI. Dan kalau Anda menggunakan nozzle sprayer berjenis Kon VLV dengan headnya yang warna hitam kayak gini ya sahabat tani. Nah, ini menurut spesifikasinya itu penyemprotan dengan tekanan 1,5 bar bakal menghabiskan pestisida sebanyak 28 liter per hektarnya. Dan kalau Anda pakainya tuh tekanan 2 bar bakal menghabiskan sebanyak 32 liter larutan. Dan kalau satu tangki sprayer itu cuma 16 liter isinya, sedangkan volume semprot Anda tuh cuma 32 liter per hektarnya, artinya cuma menghabiskan 2 tangki aja per hektarnya. Hemat nggak? Kemudian kalau Anda menggunakan Kon LV dengan head orange seperti ini, nah ini menurut spesifikasinya ya sahabat tani, ketika ditembak dengan tekanan 1,5 bar bakal menghabiskan 55 liter per hektarnya. Dan kalau ditembak dengan tekanan 2 bar maka bakal menghabiskan 65 liter per hektarnya. Dan masih banyak lagi ya sahabat tani jenis-jenis nozzle dengan macam-macam spesifikasinya. Maka di sini peran dari tuas yang ini ya sahabat tani, nah ini namanya adalah potensiometer yang mengatur tegangan dari aki menuju pompa, yang ketika kita tuh semakin sedikit membuka ya sahabat tani maka tegangannya bakal semakin rendah, dan kalau makin banyak atau dipol gitu ya sahabat tani maka tegangannya bakal jadi semakin maksimal menuju pompanya. Artinya kalau kita tuh hanya sedikit membuka ya sahabat tani tuas potensionya, maka tekanan yang dihasilkan itu pasti tidak terlalu besar. Maka ini bisa jadi alternatif ya sahabat tani dalam penghematan penggunaan pestisida tanpa mengurangi kemampuan atau daya kendali dari pestisida tersebut. Dan sekali lagi ya sahabat tani, kalau Anda setuju maka insya Allah pada video lainnya bakal kita buatin juga bagaimana perbandingan langsung ya sahabat tani kemampuan dari masing-masing nozzle dalam menembakkan partikel air ke udara. Gimana? Setuju? Oke, silakan ya sahabat tani tuliskan di kolom komentar Anda setuju, oke? Kemudian cara penghematan yang nomor 4 ya sahabat tani, yaitu dengan menggunakan perekat pestisida. Seperti namanya aja yaitu perekat, maka fungsinya adalah buat merekatkan pestisida biar lebih menempel lagi, ya enggak? Dan sebagai contoh pada tayangan ini ya sahabat tani, nah yang sebelah kanan ini ya sahabat tani itu pakai perekat, dan sebelah kiri ini tuh enggak gitu ya sahabat tani. Maka yang pakai perekat itu dapat loh merekat atau menempel pada bagian yang tidak terekatkan oleh air. Dan tips buat Anda juga yaitu pertama, kalau sudah pakai perekat maka tidak perlu lagi menyemprot sampai basah gitu ya sahabat tani, karena kemampuannya untuk merekat itu sudah jauh lebih baik lagi. Dan lagi kalau Anda pakai perekat ya sahabat tani tetapi tetap nyemprotnya sampai basah, nah ini yang bahaya sahabat tani, bakal mencemari lingkungan Anda dan berisiko bakal lebih mematikan mikroorganisme yang ada pada tanah pertanian kita. Kemudian tips yang nomor 2 gitu ya sahabat tani, yaitu cari merek perekat yang juga sekaligus berfungsi sebagai peratat dan juga penembus, biar efeknya itu jadi jauh lebih mantap lagi. Dan insya Allah juga di channel ini kita bakal buatkan ya sahabat tani bagaimana tutorial pembuatan perekat pestisida dengan biaya yang sangat-sangat murah, bahkan minimum gitu ya sahabat tani. Makanya buat Anda yang belum subscribe maka silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, oke? Dan cara yang nomor 5 ya sahabat tani dalam penghematan penggunaan pestisida, yaitu jangan menggunakan pestisida. Lah kok disuruh jangan pakai gitu kan? Ya iyalah hemat nggak dipakai. Ya bukan gitu juga ya sahabat tani. Coba deh dengerin apa itu definisinya. Nah, pestisida adalah suatu zat yang digunakan buat mencegah, mengendalikan atau membunuh pengganggu baik itu jenis hama maupun penyakit, ya enggak? Lah kalau tanaman kita tuh sehat-sehat aja ya nggak kena hama dan juga penyakit, ya ngapain dipakai pestisida gitu ya sahabat tani. Yang ada justru malah tanaman kita jadi sakit, ya enggak?
Maka kemampuan kita dalam pengamatan bagaimana kondisi tanaman kita secara rutin itu bakal membantu tanaman kita tuh tumbuh lebih sehat dan sekaligus juga bakal mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan. Dan lagi sebagai langkah antisipatifnya, Anda bisa membuatkan yang namanya insect trap ya sahabat tani, buat pengendalian hama jenis kutu-kutuan misalnya. Nah, contohnya kayak gini gitu ya sahabat tani. Atau Anda punya plastik warna kuning, itu bisa aja ya sahabat tani Anda kasih lem gitu ya sahabat tani, biar hama ketika menempel di sana maka dia bakal langsung merekat kayak gitu ya sahabat tani, lengket dan lama-kelamaan bakal mati. Selanjutnya, pemberian dasaran yang tepat seperti pemberian bahan organik padat yang dilanjutkan pada masa perawatannya juga diberikan unsur hara mikro yang rutin gitu ya sahabat tani. Baik mikro sintetis atau mikro dalam bentuk organik itu bakal meningkatkan ketahanan tanaman kita terhadap resiko serangan penyakit. Dan serius loh ya sahabat tani, coba deh simak apa kata teman kita yang satu ini, silakan. Untuk perawatan sendiri itu sebisa mungkin kita memberi sesuai dengan apa yang tanaman butuhkan, bukan berdasarkan apa yang kita inginkan. Jadi kita mengerti dulu, belajarlah setiap hari kita tengok lahan betul. seperti kita merawat anak kita sendiri, tapi bukan kecap Mas ya? Bukan. Karena kita sedang sehat, tiba-tiba kita diberi obat dari apotek. Tentunya kan nggak mau. Gitu. Jadi kalau prinsip saya lebih suka untuk menyehatkan tanaman daripada mengobati tanaman yang sakit. Jadi sebisa mungkin teman-teman silakan buat tanaman teman-teman itu sesehat mungkin. Jangan keburu-buru ini obatnya apa gitu. Karena kalau awalnya kita sudah memikirkan obat, berarti kita sudah memang merencanakan bahwa tanaman kita itu harus sakit. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, itu tadi ya sahabat tani, 5 cara dalam penghematan penggunaan pestisida versi channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Dan mungkin sangat jarang loh ya sahabat tani yang membahas seputar 5 hal ini, ya enggak? Maka silahkan klik ya sahabat tani tombol jempolnya dan bagikan kepada teman-teman Anda biar manfaatnya lebih besar lagi. Terima kasih ya sahabat tani. Insya Allah pada video selanjutnya kita bakal buatkan ya sahabat tani tutorial bagaimana pembuatan mol atau kultur mikroorganisme lokal menggunakan nasi gitu ya sahabat tani. Jadi kalau misalnya Anda di rumah punya nasi nggak kepake atau nasi sisa gitu ya sahabat tani, jangan dibuang, tetapi jadikan mikroorganisme lokal yang tutorialnya akan ada pada video selanjutnya. Makanya subscribe ya sahabat tani dan tonton terus video di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Saya Rizal Ansar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.